قالوا منازل تهجري حبي منازل، قالوا منازل تهجري حبي منازل، غرامك حتى في قلبي منازل. قالوا منازل تهجري حبي منازل، غرامك حتى في قلبي منازل. قالوا منازل تزري حبي منازل، غرامك حتى في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kesempatan kali ini bersama Habib Zain Aidit. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan kembali mengulas masalah tentang kewalian ya. Karena semakin dalam kita mengupas, kita belajar tentang kewalian tersebut, kok saya semakin bodoh ya, ya kan, semakin tidak tahu, ya kan, semakin awam. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan bimbingan dari Habib Zain Aidit, dari narasumbernya langsung untuk membahas tentang kewalian tersebut. Kali ini kita membahas tentang apa? Tentang wali. Walinya. Apa itu wali? Apa itu wali? Jadi arti katanya, Bib. Siap. Menarik nih, Bib. Itu maksudnya ya. Siap. Terima kasih, semoga penjelasan nanti bisa mencerahkan buat pemirsa. Amin, amin. Pertama itu kita ingat bahwa kalau kita berbicara wali, sebenarnya itu di dalam Al-Quran ada ayat yang berkaitan dengan wali itu. Wali itu. Misalnya di dalam Quran dikatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali Allah itu tidak memiliki rasa khauf atas mereka, tidak ada rasa khauf atas mereka, dan mereka tidak pernah susah. Nah, di dalam ayat ini kata aulia itu bentuk jamak dari kata wali. Nah, kata wali itu sendiri memiliki arti dua. Ya, kalau secara bahasa arti wali itu lawan dari musuh, artinya kekasih. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa wali itu memiliki dua pengertian. Yang pertama itu kata wali itu bisa diartikan bahwa orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menguasai ibadahnya kepada Allah dan ketaatannya, dan sama sekali tidak dirusak oleh kemaksiatan. Seperti itu. Jadi ada seorang wali itu bisa berarti bahwa orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang itu sendiri menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga tidak dirusak oleh kedurhakaan atau maksiat seperti itu. Ya, itu arti wali dari sisi berarti dalam pemahaman saya berarti ini berbeda dari subjek dan objek, subjek dan objeknya ya, Bu. Enggak, artinya kalau yang bahwa orang itu dikuasai oleh penjagaan Allah, ya, dijaga oleh Allah, kata begitu, berarti pengertian itu sebagai kata benda objek. Sebagai objek. Nah, kata benda objek yang
Oh, jaga itu. Jaga karena Nah, dijaga. ya, itu. Sementara kalau orang yang ketaatannya menguasai dirinya gitu ya, sehingga tidak dirusak oleh kemaksiatan, itu berarti dia adalah kata benda subjek arti kata wali itu. Itu Mas Ito. Ya, seperti itu. Iya, iya. Dan yang menarik itu bahwa di dalam Al-Quran tadi ada dua indikator Mas Ito untuk orang itu dikatakan kekasih Allah itu. Yang pertama, dia tidak ada kata khauf dan tidak ada kata huzn itu Mas Ito. Tidak ada kata khauf. Khauf tidak itu ada khawatir dan huzn Huzn. susah. susah. Mungkin Mas Ito punya pikiran apa beda, misalkan terlintas nggak di apa bedanya kata khauf dan huzn itu? Terlintas gitu, Apa itu? ya kan? Bagaimana pertanyaannya atau Jadi- mungkin punya pendapat? Jadi khauf itu adalah Khawatir, khawatir, huzn huzn itu adalah susah. susah, ya kan? Jadi kalau susah itu lebih condongnya sudah kejadian, nah, hampir sama ya Bib ya. Gimana itu? Yang akan terjadi kan berarti ya Bib ya. Hmm. Wah, misal nih, oh saya akan memanjat pohon, ya. Saya menganggap memanjat pohon itu susah. Berarti kan sesuatu yang sebelum saya lakukan Susah. susah, ya kan? Nah, Nah, terus Kalau- khawatir, ya kan? Oh saya akan memanjat pohon. Oh saya khawatir saat memanjat pohon nanti saya jatuh, ya kan? itu sebelum juga. Sebelum juga, atau bagaimana Bib? Nah, itu dia. Tapi Mas sudah mulai bisa berpikir-pikir itu ya. Iya, Oke. iya. Kalau ahlul hakikati, jadi orang ahli hakikat mengatakan sababu intifa'il khauf wal huzn anhum, ya, sebab ketiadaan khauf dan huzn dari para kekasih Allah itu anal khaufa muta'alliqun bil mustaqbal. Sesungguhnya rasa khawatir itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Ya, minta waktu usulil makruh, dari atau sebab bayangan terjadinya sesuatu yang tidak disuka, au fautil mahbub, atau kehilangan yang dicinta. Ya, jadi seperti itu. Nah, sementara wal husnu muta'alliqun bil madi, sementara susah itu berkaitan dengan yang telah lalu. Nah, wal wali ibnu waqtih, dan wali itu adalah anak waktunya. Wala madiyalahu wala mustaqbalahu. Orang itu tidak ada masa, baginya itu tidak ada masa lalu, dan baginya juga tidak ada masa depan. Gitu. Maksudnya begini Mas Ito. Berarti khawatir ini untuk yang akan Akan datang, datang. susah ini yang telah lalu. Iya, Oh gitu ya. artinya begini Mas Ito. Jadi seseorang misalnya itu sering mengatakan, saat ini dia mengatakan saya susah gitu. Mengapa Anda susah? Ya, karena dulu saya tidak belajar dengan baik, saya tidak bekerja dengan baik. Nah, ketika hal masa lalu itu dirasakan, maka orang itu susah gitu. Nah, lalu akibatnya apa? Lalu dia berkata, nah sekarang saya punya anak banyak, saya khawatir tidak bisa menyekolahkan hingga perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Jadi huzn itu berkaitan, susah itu berkaitan dari masa Selalu karena kejadiannya. yang itu. Nah, kemudian yang masa depan dia jadi takut, khawatir. Nah, artinya apa? Sebenarnya seorang wali Allah itu masa lalu tidak membuatnya dia bersedih, masa depan tidak membuatnya khawatir. Nah, karena apa? Karena keyakinan tadi bersama Allah Subhanahu wa taala yang tadi malam kita sudah bicarakan itu, bahwa salah satu karomah yang bersifat maknawi itu adalah apa namanya? Dia yakin, ya kan? Dia tenang, dia tumakninah bersama Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu. Itu apa namanya? Pengertian dari ciri yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai seorang wali itu seperti itu Mas Ito. Jadi sekali lagi wali itu, bagi seorang wali, masa lalu tidak pernah membuat dia bersedih, masa depan tidak akan pernah membuat dia khawatir. Begitu Mas Ito. Jadi seorang wali itu
akan berusaha terus menerus dengan dia ketaatannya agar dia selalu dijaga, dan Allah selalu menjaga agar dia selalu taat. Itu dua-duanya seperti kayak lingkaran gitulah, rantai yang nggak putus. betul seperti itu Mas Iqbal.